Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat Islam, iman, imun, sehingga kita bisa aman berpuasa di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, yang insya Allah diberikan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Teguh Rosid dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Provinsi Banten. Di sini saya akan menyampaikan, mari kita raih kedaulatan pangan negeri melalui hikmah Ramadan. Negeri kita ini kaya, subur makmur, alamnya melimpah ruah, dilewati oleh garis khatulistiwa, memiliki berbagai macam flora dan fauna. Negara kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang tata titi tentrem kertara harjo, gemah limpah loh jenawi. Begitu banyak. La in syakartum, barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya, kata Allah. Pada kenyataannya hari ini di negeri yang kaya ini kita krisis pangan. Krisis pangan di sini maksudnya pangan pada naik, langka dan serba mahal. Mengapa demikian? Padahal kita ini negara yang kaya, subur makmur. Jangan sampai kita termasuk ke inna azabi lasyadid di akhir ayat tadi. Maka azab Allah itu sangat pedih, sangat berat. Negara yang subur makmur ini, negara yang seharusnya ekspor beras, kita malah impor beras. Petani-petani di kalangan bawah menangis, tidak laku, tidak mendapatkan uang karena tadi malah mengimpor beras. Semoga ini bukan azabil syadid yang tadi. Semoga mari kita bersyukur. Mengapa saya tadi mengambil judul raih kedaulatan pangan negeri? Raih kedaulatan pangan negeri melalui hikmah Ramadan. Telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, yang artinya barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, kebaikan itu seumpama dengan kewajiban di bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan kewajiban di bulan Ramadan, maka 70 kali lipat kebaikannya di bulan lainnya. Dan kebaikan dan sedekah terbaik itu ada di bulan Ramadan. Sudah jelas. Mari kita berbuat baik dengan cara apa? Dengan cara sadar akan apa yang terjadi dalam negeri kita ini. Negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Mari kita. Wala in syakartum, barang siapa yang bersyukur, wala azidannakum, akan tambah nikmatnya. Bersyukurnya dengan cara apa? Jadi bersyukur itu bukan hanya ya Allah terima kasih atas pemberian tanah subur, tidak cukup sampai di situ, teman-teman. Bersyukur di sini dengan cara Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbat
kamathali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya perumpamaan seseorang menginfakkan suatu hartanya seperti menabur satu benih dan menghasilkan 7 tangkai. Setiap tangkainya menghasilkan 100 benih. Maka Allah akan melipat gandakan bagi setiap dia kendaki. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Sudah jelas, mari kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan cara menanam. Walaupun itu perumpamaan, tapi perumpamaan itu ada bukti yang nyata, bukti yang real. Kita menanam satu benih, maka masih 7 tangkai. Di setiap 7 tangkainya itu akan menghasilkan 100, maka akan menghasilkan 700 kebaikan. Sangat luar biasa. Dan ditambah lagi hadis riwayat Tirmizi yang artinya, barang siapa yang menghidupkan suatu bumi atau tanah yang mati, maka baginya miliknya. Ratusan lipat gandanya, ditambah kita menghidupkan suatu tanah yang mati, maka baginya miliknya. Jadi untuk kita, apa yang kita kelola itu sudah dijanjikan. Maka mari kita syukuri dengan cara menanam tadi. Yang pertama, kita sudah menyadari akan hal yang terjadi dalam negeri. Yang kedua, mari kita mensyukuri dengan cara menanam seperti nenek-nenek moyang kita terdahulu. Nenek moyang kita menanam apa saja yang ada di halaman, di pekarangan rumah. Tomat, cabai, bawang, tanam obat keluarga. Ketika terjadi kelangkaan pangan yang ada di negeri kita ini, tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Sudah menanam seperti nenek moyang kita. Tinggal mengambil, tinggal panen yang ada di halaman rumah. Yang terakhir, mari terus tolabul ilmi faridoh ala kulli muslimin wal muslimat. Mari terus belajar apa yang sedang kita lakukan dan untuk kebaikan negeri kita ini, karena itu merupakan kewajiban dari setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan. Mari kita mensyukuri, mari kita terus belajar yang ada, yang selagi umur kita masih ada ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga berada di fitrah yang sungguhnya di Fitri nanti. Dari saya, bila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Saya Muhammad Teguh Rosid. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.